Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita cantik yang bernama Sarah Bankan. Dia berusia 23 tahun, lahir dan besar di negara Jerman. Sarah Ban adalah keturunan warga Pakistan yang kaya raya dan Sarah Ban diketahui juga telah menikah. Pasangan itu tinggal di kota Ingolstadt dan mereka berdua memiliki bisnis dalam bidang kecantikan. Sarah Ban merupakan kosmetologis, sedang suaminya dia mendirikan sebuah salon kecantikan. Namun karena pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik, Sarah Ban memutuskan untuk bercerai dari suaminya dan dia kembali pulang ke rumah orang tuanya yang ada di kota Munich. Keluarga Sarah Ban tidak mempermasalahkan perceraian tersebut, sepertinya keluarga ini bukan seperti keluarga yang ekstrim. Sarah Ban adalah wanita muda yang cukup sukses dan juga pekerja keras. Walaupun orang tuanya memiliki kekayaan yang melimpah, Sarah Ban tetap menjadi wanita yang mandiri. Sarah Ban juga seorang blogger kecantikan dan dia selalu berpenampilan elegan dan sangat aktif di sosial media. Pada tanggal 16 Agustus pada tahun 2022, Sarah Ban pamit ke orang tuanya untuk datang ke rumah mantan suaminya untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis mereka. Jarak antara rumah orang tuanya dengan mantannya tersebut sekitar 1 jam perjalanan mobil. Sarah Ban keluar dari rumah dengan mengemudi mobil Mercedes miliknya. Malam itu Sarah Ban tidak dapat dihubungi dan juga tidak memberi kabar di mana dan jam berapa dia akan pulang. Orang tuanya sangat mengkhawatirkan keberadaannya. Keesokan harinya, orang tua Sarah Ban menemukan mobil Mercedes milik anaknya di pinggir jalan. Dan setelah dilihat mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan ayah Sarah Ban mengintip kaca jendela dan di sana dia melihat tubuh seorang wanita tergeletak di bangku belakang. Dia langsung memecahkan kaca jendela mobil dan melihat jika Sarah Ban tergeletak dengan penuh cairan merah. Ayah Sarah Ban langsung memanggil polisi dan ketika dia melihat wajah Sarah Ban, wajahnya sudah tidak dapat dikenali lagi. Orang tua Sarah Ban sangat yakin jika itu adalah anaknya karena dia tidak pulang ke rumah dan dia sedang mencarinya. Mereka memang tidak bisa mengenali wajah si korban karena luka bacokan benda tajam, namun orang tua Sarah Ban mengenali sepatu, baju, tubuh dan juga rambut si korban. Salah satu saksi di tempat kejadian mengatakan kepada polisi jika malam sebelumnya dia mendengar suara jeritan dari pinggir jalan itu. Namun polisi tidak menemukan bukti kejahatan seksual pada korban dan kematiannya dinyatakan karena pukulan benda tajam. Keluarga Sarah Ban sangat yakin jika anaknya tidak memiliki musuh, juga tidak sedang dalam ancaman atau dalam masalah. Hasil otopsi menyatakan jika wanita itu meninggal karena luka yang cukup banyak di area wajahnya dan mereka curiga karena sepertinya korban tidak dibunuh oleh penjahat biasa. Diduga jika pelaku memiliki dendam atau tujuan tertentu kepada korban hingga merusak bentuk wajah si korban. Polisi tidak langsung menyerahkan jasad yang ada di dalam mobil itu kepada keluarga Sarah Ban, namun mereka meminta kepada keluarga Sarah Ban untuk dilakukan tes DNA yang akan dicocokkan dengan tubuh korban. Orang tua Sarah Ban sangat hancur melihat akhir dari kehidupan anak tercintanya dan mereka juga telah menyiapkan pemakaman yang akan dilakukan 2 hari kemudian. Namun polisi menemui keluarga Sarah Ban dan mereka mengatakan jika wanita yang meninggal di dalam mobil tersebut bukanlah anak mereka. Orang tua Sarah Ban sangat lega mendengar berita tersebut, namun polisi menjelaskan jika kemungkinan besar pelaku dari kejahatan tersebut adalah anaknya Sarah Ban. Wanita yang meninggal di dalam mobil Sarah Ban ternyata adalah seorang wanita yang bernama Khadijah. Dia juga berusia 23 tahun.
Khadijah adalah warga Jerman yang lahir dan besar di negara Jerman, namun dia adalah keturunan dari negara Aljazair. Khadijah adalah seorang blogger beauty yang selalu tampil menawan di berbagai sosial media. Di hari di mana diketahui jika wanita yang meninggal itu adalah Khadijah, Saraban telah ditangkap oleh polisi dengan seorang pria yang bernama Zakir yang berusia 24 tahun. Pengakuan Saraban jika dia telah menjalin hubungan dengan mantan pacar Khadijah, dan Saraban takut jika Khadijah akan kembali ke kehidupan mantannya. Maka Saraban meminta kepada Zakir untuk mengakhiri Khadijah dengan bayaran sebesar 80.000 euro. Namun polisi memiliki spekulasi yang berbeda di mana mereka telah mendapat informasi jika Saraban telah menikah dan sudah bercerai, dan juga keluarganya mengatakan jika Saraban sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang tidak mereka sukai. Dari informasi tersebut, polisi menelusuri informasi lebih dalam dari Instagram Saraban. Di sana polisi melihat jika Saraban mendekati beberapa wanita yang sangat mirip dengannya dan juga berstatus sama, yaitu beauty blogger. Saraban sangat dekat dengan 5 wanita yang ada di Instagramnya, termasuk dengan Khadijah. Melihat chattingan antara Saraban dan Khadijah yang sangat dekat, sangat tidak mungkin jika Khadijah adalah mantan pacar dari pria yang dia cintai saat itu. Maka polisi terus mencari informasi dan bukti untuk mengetahui apa motif dari Saraban menghabisi Khadijah. Saraban diketahui memiliki beberapa akun Facebook yang berbeda, dan salah satu Facebook itu Saraban mengaku jika dia adalah tim dari penyanyi Luni. Luni adalah penyanyi terkenal di Jerman dan dia berasal dari negara Pakistan. Dengan profil palsu tersebut, Saraban menghubungi Khadijah jika Luni sedang membutuhkan seorang wanita untuk pembuatan video klip terbarunya. Khadijah tidak langsung percaya dengan pesan yang dia terima dari Facebook, lalu dia menghubungi penyanyi Luni dan menanyakan secara langsung tentang undangannya ke sebuah video klip terbarunya. Luni menyempatkan diri untuk membalas SMS Khadijah dan mengatakan agar tidak percaya dengan berita tersebut karena dia tidak sedang mencari orang untuk pembuatan video klip. Luni juga memberikan peringatan kepada Khadijah agar tidak membalas ataupun datang kemanapun orang itu mengundangnya. Karena Khadijah sudah tahu jika undangan itu palsu, maka dia pun mengabaikan SMS yang dia terima. Saraban mencari cara lain untuk mengambil hati Khadijah, dan kini Saraban menghubungi Khadijah lewat Instagram miliknya. Di sana Saraban mengatakan kepada Khadijah jika di salon mantan suaminya sedang membutuhkan seorang model untuk dipajang wajahnya di depan salon milik mantan suaminya. Selain itu, Saraban juga menawarkan berbagai produk kecantikan secara gratis jika dia mau memenuhi apa yang dia minta. Khadijah pun percaya karena Saraban menunjukkan dirinya juga salon di mana mantan suaminya bekerja. Maka Khadijah membuat jadwal untuk bertemu dengan Saraban pada tanggal 16 Agustus pada tahun 2022. Khadijah tinggal di kota yang berbeda, namun Saraban berjanji akan menjemputnya dan membawanya ke salon ke tempat di mana mantan suaminya bekerja. Di dalam mobil Mercedes milik Saraban terdapat juga Zakir di sana, dan setelah mereka ke salon mantan suami Saraban, mereka berjalan melewati hutan. Di sana mobilnya berhenti dan mereka mengajak Khadijah keluar dari dalam mobil, dan di dalam hutan tiba-tiba Zakir menyerang Khadijah dengan senjata tajam. Zakir memberikan bacokan sebanyak lebih dari 50 kali di bagian wajah Khadijah. Setelah tubuh Khadijah tidak bernyawa, mereka membawa tubuh tersebut masuk ke dalam mobil milik Saraban lalu menguncinya. Dan Saraban juga Zakir segera meninggalkan tempat tersebut. Apa motif Saraban hingga mengakhiri Khadijah dengan cara yang sangat brutal? Ternyata Saraban tidak ada hubungan sama sekali dengan korban seperti apa yang dinyatakan kepada polisi jika dia menjalin hubungan dengan mantan pacar Khadijah. Saraban memiliki seorang pacar yang Khadijah sama sekali tidak mengenalnya.
Saraban ternyata mencari orang yang memiliki kemiripan dengan dirinya untuk membuat kematian palsu. Saraban menginginkan kehidupannya sendiri dan tanpa diganggu oleh keluarganya. Dia merasa telah memiliki segala apa yang dia butuhkan dan juga telah mendapat pasangan hidup yang dia inginkan. Saraban hanya menginginkan keluarganya menganggap jika dirinya telah meninggal. Maka itu wajah korban dihancurkan agar tidak dikenali oleh keluarga Saraban. Dan korban juga dipakaikan sepatu, baju miliknya agar tampak lebih sempurna. Polisi dan penyidik hampir tertipu oleh kelakuan Saraban. Polisi juga sangat kaget ketika melihat foto keduanya memang hampir sama. Dari skin tone, rambut, tinggi badan, dan juga bentuk tubuh mereka. Sehari setelah Saraban melakukan kejahatannya kepada Khadijah, dia terlihat di sebuah restoran pizza dan di sana Saraban sangat tidak tenang sambil memegang handphonenya. Dan akhirnya dia meminta bantuan kepada seseorang yang ada di restoran tersebut untuk meminjam handphonenya karena dia akan menghubungi seseorang. Pria itu pun meminjamkan handphonenya kepada Saraban dan dia terlihat ngobrol sebentar. Setelah itu, Saraban mengembalikan handphone tersebut, lalu dia duduk di lantai sambil menangis histeris. Karena tangisan Saraban, pemilik pizza langsung menghubungi polisi, dan ketika polisi datang, Saraban mengatakan jika dia telah melakukan kejahatan kepada seseorang dengan temannya yang bernama Zakir. Polisi pun langsung mendatangi apartemen Zakir dan memintanya untuk menyerahkan diri, namun Zakir menolak hingga polisi harus merusak pintu apartemen untuk menangkap Zakir. Zakir tidak punya jalan lain, akhirnya dia mengakui jika dia dibayar oleh Saraban sebesar 80.000 euro untuk melakukan apa yang dia minta terhadap tubuh Khadijah. Kekasih Saraban terbukti tidak terlibat atas kasus pembunuhan terhadap Khadijah. Dia tidak tahu jika Saraban memiliki rencana untuk melarikan diri dari keluarganya. Yang dia tahu jika keluarganya memang tidak setuju dengan hubungan mereka. Saraban dan Zakir dipenjara sejak hari penangkapannya, namun belum mendapat jadwal persidangan. Diperkirakan kejahatan yang mereka lakukan akan mendapat hukuman seumur hidup. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.